ruang pemula akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada pemateri, waktu dan kesempatan yang beri. Komponen standar rumah sehat. 1. Atap. Atap berfungsi untuk menahan panas, debu, dan hujan. Bahan yang sering digunakan yaitu ijuk, alang-alang, genteng, asbes semen, sirap, seng. Yang terpenting dalam penggunaan atap baik bahan maupun konstruksi adalah sudut kemiringan atap yang harus disesuaikan dengan bahan penutup atap, sehingga dalam menerima beban baik air hujan maupun angin bisa bekerja dengan baik. 2. Langit-langit. Langit-langit dipasang agar panas matahari tidak akan terasa langsung oleh tubuh kita. Tinggi langit-langit sekurang-kurangnya 220 cm dari muka lantai pada ruang bersangkutan. Untuk ruang cuci dan kamar mandi, tinggi langit-langit sekurang-kurangnya adalah 210 cm. Bahan langit-langit dapat berupa papan kayu atau anyaman bambu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam tentukan tinggi plafon rumah adalah iklim, proporsi ruang atau estetika, sirkulasi udara, dan pencahayaan. Rumah-rumah di daerah beriklim dingin cenderung mempunyai plafon rendah karena semakin tinggi plafon, semakin tinggi pula pemanasan yang diperlukan. Tinggi plafon biasa digunakan adalah 240 cm atau antara 2,40 sampai 2,50 meter dari lantai. Untuk di daerah pesisir atau beriklim panas, plafon yang tinggi memungkinkan udara di ruangan menjadi tetap sejuk karena udara panas akan bergerak ke atas dan juga cahaya matahari dapat masuk lebih dalam semua bagian rumah sehingga ruangan tidak terasa lembab. Tinggi plafon yang biasa digunakan tidak kurang dari 280 cm atau antara 2,8 sampai 3,2 meter. Berdasarkan faktor proporsi dan estetika, tinggi plafon ditentukan menggunakan standar sebuah ruangan dengan rumus panjang tambah lebar bagi 2. Artinya, sebuah ruangan berukuran 3 kali per meter akan tampak proporsional bila plafonnya 3/4/2 sama dengan 3,5 meter. Perlu diingat, proporsi ideal dapat diolah melalui penataan interior yang baik. Intinya, semakin besar ruangan, semakin tinggi plafon. Penciptaan plafon yang tinggi dapat digunakan dengan mengekspos kemiringan atap. Cara ini dapat menciptakan plafon yang indah sehingga ruangan akan terasa lebih luas. Ketiga, dinding. Dinding berfungsi untuk menahan angin dan debu serta dibuat tidak tembus pandang. Bahan dinding dapat berupa anyaman bambu, papan kayu, batu bata, dan batako. Dinding yang tidak tembus air atau kedap air memiliki standar minimal syarat khusus untuk jarak dari muka lantai yaitu 30 cm di atas lantai dan 15 cm di bawah lantai. Sedangkan dinding yang memang dikhususkan ukuran kedap airnya itu adalah 150 cm yaitu untuk kamar mandi atau WC. Banyak sekali bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai dinding disesuaikan dengan kebutuhan yaitu kayu, bijak, bilik yang bijak, batako, bata merah, asbes, semen. Yang keempat, ventilasi dan jendela. Apabila suatu ruangan tidak mempunyai sistem ventilasi yang baik dan overflow, maka akan menimbulkan keadaan yang dapat merugikan kesehatan karena proses penyediaan udara segar ke dalam dan pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan tertutup secara ilmiah maupun secara mekanis tidak berjalan dengan baik. Fungsi utama ventilasi dan jendela antara lain sebagai lubang masuk dan keluar angin, sekaligus sebagai lubang pertukaran udara atau lubang ventilasi yang tidak tetap, serta sebagai lubang masuknya cahaya dari luar atau sinar matahari. Adapun manfaatnya yaitu terjadinya sirkulasi antara udara segar dan udara kotor, serta menghindari kelembapan dan pengentalan udara. Persyaratan teknis ventilasi dan jendela agar ruang dalam ruangan segar dapat diusahakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ventilasi harus disesuaikan dengan luas ruangan. Luas bukan ventilasi tetap minimum 1 meter atau 1/9 ataupun minimum 5 sampai
tinggi jendela yang dapat dibuka dan ditutup minimal 80 cm dari lantai, dan jarak dari langit-langit sampai jendela minimal 30 cm. Yang ketiga, untuk ventilasi silang dibuat dua bukaan pada dinding yang berhadapan. Bukaan ventilasi yang paling baik searah dengan alat timpang angin. Yang keempat, aliran udara diusahakan cross ventilation dengan menempatkan lubang hawa berhadapan antara dua dinding ruangan dan diusahakan tidak terhalang oleh barang-barang seperti lemari, dinding, sekat-sekat, dan lain-lain. Yang kelima, udara yang masuk harus udara yang bersih, tidak dicemari oleh asap pembakaran sampah, knalpot kendaraan, dan debu. Yang keenam, kelembaban udara dijaga antara 40 sampai 70%. Ada beberapa bentuk ventilasi. Pertama, ventilasi alami, merupakan suatu bentuk pertukaran udara secara alamiah tanpa bantuan alat-alat mekanis seperti kipas. Standar luas ventilasi alami lebih dari 20% luas lantai tempat kerja. Penggunaan ventilasi alami tidak efektif jika digunakan dalam tujuan untuk mengurangi emisi gas, debu, dan vapor di tempat kerja. Ventilasi alami biasanya digunakan dengan tujuan untuk memberikan kesegaran dan kenyamanan pada tempat kerja yang tidak memiliki sumber bahaya yang tinggi. Dua, ventilasi umum biasanya digunakan pada tempat kerja dengan emisi gas yang sedang dan derajat panas yang tidak begitu tinggi. Jenis ventilasi ini biasanya dilengkapi dengan alat mekanik berupa kipas penghisap. Sistem tersebut dari luar tempat kerja dihisap dan dihembuskan oleh kipas ke dalam ruangan bercampur dengan bahan pencemar sehingga terjadi pengenceran. Kemudian udara kotor yang telah diencerkan tersebut dihisap dan dibuang-buang. Yang berikut ventilasi pengeluaran setempat. Jenis ventilasi ini dipakai dengan pertimbangan teknis bahwa bahan pencemar berupa gas, debu, kompos yang ada pada tempat kerja dalam konsentrasi tinggi tidak dapat dibuang atau diencerkan hanya dengan menggunakan ventilasi alami, namun harus dengan ventilasi pengeluaran setempat yang diletakkan tepat pada sumber pencemar. Bahan pencemar yang keluar dari proses kerja akan langsung dihisap oleh ventilasi sebelum sampai pada tenaga kerja. Yang berikut lantai rumah harus kering dan tidak lembab agar tidak menimbulkan umuan serta rusak dengan kumpulan-kumpulan bangunan lainnya. Bagi rumah yang memang terpanggung ketinggian lantai minimal 10 cm dari ketebalan dan 25 cm dari jarak. Tetapi bagi rumah panggung itu tidak masalah karena ketinggian tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Keenam, fondasi. Fondasi mempunyai fungsi meneruskan beban bangunan termasuk berat sendiri ke tanah dasar, memberi kestabilan dari bangunan hingga tidak runtuh, konstruksi penghubung dari bangunan atas dengan tanah. Tipe fondasi: fondasi menerus, fondasi setempat, fondasi campuran. Bahan fondasi dapat berupa batu kali, batu bata, beton, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.